مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين ثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pagi yang penuh barakah kita dipertemukan, dikumpulkan di tempat yang sangat mulia ini. Semoga tempat ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Duduknya kita akan dicatat menjadi bagian daripada amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada uswah qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat dan salam pun Allah mencurahkan bagi kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sampai di surah Al-Mumtahanah, ayat surah yang ke-60.
Ayatnya ada 13 dan surah Al-Mumtahanah ini termasuk surah Al-Madaniyah, surah yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Mumtahanah itu artinya wanita yang diuji. Jadi bicara tentang wanita ini. Yang dimaksud di sini adalah diambil dari surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna, itu dia. Maka ujilah mereka. Makanya surahnya namanya Mumtahanah, wanita-wanita yang diuji. Ada ulama tafsir yang menyebut surah ini dengan surah Al-Mawaddah, cinta kasih sayang, karena kata mawaddah sampai diulang 3 kali, kata mawaddah di sini. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, adapun asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat ini, surah ini ada beberapa asbabnya. Yang pertama, cerita tentang ini di ayat pertama itu, cerita tentang salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika dia menulis surat untuk orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Jadi ceritanya begini, kita baca dulu barangkali, nanti kita tahu sejarahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillah fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya di sini adalah ayat ini ditujukan untuk sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. La tattakhidhu aduwi, janganlah kalian mengambil menjadikan musuh-musuhku dan musuh kalian aulia, sebagai
pelindung kalian, sebagai teman-teman setia kalian, sebagai kolega kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman agar tidak menjadikan musuh-musuhnya atau musuhnya orang-orang beriman itu sebagai teman setia, sebagai pelindungnya? Karena nanti ada beberapa alasan. Sehingganya tulquna ilaihim bil mawaddah. Sehingga kalian sampaikan kepada mereka itu, musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian itu, al mawaddah. Berita-berita tentang siasat yang dirahasiakan oleh Rasulullah bil mawaddah, banyak bak sababiyah. Sebabnya karena kalian cinta kepada mereka. Nih ceritanya begini. Setelah perang Badar itu kan terjadi, perang Badar itu di tahun kedua Hijriyah. Dan ayat ini, kejadian dari asbabun nuzul ayat ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah, selang 6 tahun. Berarti setelah 6 tahun dari peperangan Badar. Berarti kondisinya Rasulullah udah ada di Madinah, gitu ya. Sahabat Hatib bin Abi Balta'ah ini salah seorang yang ikut perang dalam peperangan Badar. Meski Balta'ah ini bukan termasuk dari golongan suku Quraisy, bukan dia. Ada yang mengatakan dia berasal dari Yaman. Tetapi sahabat Balta'ah ini setia mengikuti Rasulullah sehingga ikut berperang bersama kaum muslimin dalam peperangan Badar. Nah ceritanya Hatib ini, dia punya saudara, punya keluarga di Mekah yang ditinggalkan. Masih ada di Mekah. Punya orang tua ada di Mekah. Sementara Hatib hijrah ke Madinah ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ceritanya Hatib ini ingin bersiasat karena di Mekah itu kan dalam kekuasaannya orang-orang Quraisy, orang-orang kafirin. Dia khawatir keluarganya di sana nanti akan teraniaya, akan dizalimi. Karena Hatib nggak ada di Mekah, sementara keluarganya ditinggalkan, dan di Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Jadi dipikirin aja gitu keluarganya tuh sama Hatib itu. Cerita ada salah seorang wanita namanya Sarah. Sarah ini kebetulan salah seorang wanita yang diutus ke Madinah. Jadi Sarah ini ceritanya jalan-jalanlah ke Madinah. Yang akhirnya sahabat Hatib ini nitip surat kepada Sarah agar disampaikan kepada saudara-saudaranya di sana yang ada di Mekah dan orang-orang dari suku Quraisy.
Isi suratnya begini. Jadi dia membocorkan nih, Hatib ini membocorkan strategi perang Rasulullah yang bahwa Rasulullah sebentar lagi akan menyerang mereka gitu. Ditulislah surat itu oleh Hatib yang ditujukan kepada suku Quraisy di sana bahwa Rasulullah itu akan menyerang mereka. Nah, akhirnya ini kan sesuatu yang luar biasa rahasia ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Jibril untuk menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tahu. Ia memang gurunya Jibril. Rasulullah tahu, diberitahu oleh Allah bahwa ada salah seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah, dia itu membocorkan rahasia strategi peperangan wahai Muhammad. Dan dia sampaikan pesan itu melalui seorang wanita yang ke Madinah yang bernama Sarah. Nah, kemudian Rasulullah SAW langsung memanggil Ali, kemudian memanggil Zubair, Mikdad, Al-Aswad. Kata Rasulullah, coba kau kejar wanita itu, karena dia itu membawa pesan yang disampaikan oleh Hatib. Akhirnya benar tuh, dikejarlah Sarah itu oleh Sayyidina Ali bersama sahabat Zubair. Ternyata perempuan itu udah sampai, kalau yang pernah ke Madinah itu sampai di Bir Ali, tempat miqat, sampai di situ. Di Uber, dikejar, ternyata ketemu. Hayo lo mau kemana gitu kan. Ketemu tuh sama si perempuan itu. Ditanya oleh Sayyidina Ali, keluarkan surat yang dipesankan oleh Hatib. Tapi perempuan itu mengelak, enggak, saya enggak bawa surat apa-apa. Sayyidina Ali, enggak mungkin, Rasulullah itu enggak pernah bohong. Apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti benar. Akhirnya Sayyidina Ali memaksa, pilihannya dua, kau serahkan surat itu atau saya telanjangi kamu. Jadi dalam hal-hal yang darurat boleh aja nelanjangin orang gitu kalau barangkali ya. Akhirnya itu perempuan si Sarah itu diambillah dari bajunya, pakaian dalamnya itu ternyata ada memang surat yang dititipkan oleh Hatib. Akhirnya dibawalah surat itu, dibebaskan Sarahnya, kemudian diserahkan kepada Rasulullah. Maka dipanggillah Hatib, disidang oleh Rasulullah dengan para sahabat-sahabat yang lain. Umar udah gemes banget Umar ceritanya. Umar kan beda lain orangnya, sangar kalau Umar. Ya Rasulullah, serahkan kepada aku pengkhianat ini, orang munafik ini, biar aku penggal lehernya katanya. Udah begitu aja udah. Kalau Umar udah sangar nih, biar saya yang penggal lehernya, kurang ajar nih orang nih, gitu kan. Akhirnya inilah kebijaksanaan, kearifan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah nggak langsung menghukum, Rasulullah tabayyun dulu, Rasulullah cross check dulu. Rasulullah ingin mendengarkan penjelasan yang sebenarnya dari sahabat ini Hatib ini. Kok bisa Hatib begini, kenapa gitu kan, padahal dia itu orang yang baik, orang yang cinta sama Rasulullah dan ikut perang dalam peperangan Badar. Kenapa gitu, ada apa sampai dia itu tega membocorkan rahasia ini? Setelah ditanya, ya Hatib, mahadza, apa ini? Kebingungan si Hatib, wah Rasulullah tahu ya, apa ini? Ditanya oleh Rasulullah, apa maksudmu membocorkan rahasia, kau kirimkan surat kepada mereka orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah?
Ya Rasulullah da'ni alayya, ya Rasulullah jangan marah dulu, ya Rasulullah jangan marah dulu, dengerin saya dulu ya Rasulullah, dengerin dulu ya Rasulullah. Umar udah gemes banget mau dibacok aja sama Umar. Dengerin ya Rasulullah, dengarkan penjelasan saya ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Demi Allah, enggak ada maksud saya ingin melemahkan perjuangan kita, sehingga saya punya niatan jahat untuk membocorkan strategi ini. Enggak ada ya Rasulullah. Cuma saya itu kan dulu, saya perantau. Saya dulu numpang hidup dengan orang-orang suku Quraisy yang selalu memenuhi, menolong kebutuhan saya. Saya juga punya keluarga yang saya tinggalkan di Mekah. Tujuan saya ya Rasulullah, kalau seandainya saya menyampaikan informasi ini kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, dia akan merasa berhutang budi dengan saya, sehingga nanti dia akan selamatkan keluarga saya, dia akan jaga keluarga saya. Tujuannya sih cuma itu ya Rasulullah, nggak ada lain. Saya cuma khawatir mikirin keluarga saya, takut nanti diapa-apain oleh orang kafir Quraisy, makanya saya pura-pura jadi pahlawan supaya keluarga saya dilindungi gitu. Wah, si Hatib ini ternyata, sahabat Hatib ini tidak berpikir jauh. Dampak yang bakalan terjadi kalau rahasia itu sampai diketahui, kan Rasulullah strategi perangnya begitu. Rasulullah itu nggak ada perang yang direncanakan gitu. Jadi strateginya Rasulullah itu mendadak. Misalkan Rasulullah akan bicara, kita akan menuju ke selatan, ternyata ntar berbalik, bisa ke utara. Kita ke barat, ternyata Rasulullah ke timur gitu kan. Karena Rasulullah kan semua apa yang diperbuat itu berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang apa Rasulullah katakan dan itu benar-benar Rasulullah lakukan hanya dalam perang Tabuk. Jadi kita akan ke sana dan ke sana gitu. Tapi dalam strategi perangnya Rasulullah itu jarang bisa dibaca oleh para sahabat. Jadi Rasulullah punya strategi perang yang luar biasa gitu ya. Nah akhirnya kalau strategi itu sampai diketahui, waduh, kocar kacir nanti Rasulullah dengan para sahabat, pasti udah dapat sambutan, udah dapat perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya apa yang dilakukan oleh sahabat Hatib ini? Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menghukumi Hatib ini bagaimana. Maka kata Allah, "I'mal ma lakukanlah, perbuatlah apa yang kau suka, tetapi sesungguhnya sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian." Ini menjadi jawaban apa yang diperbuat oleh Hatib. Hatib itu kesalahannya diampuni oleh Allah. Karena pada sesungguhnya Hatib itu enggak jahat. Hatib itu enggak berkhianat. Hatib itu cuma kepepet gitu. Tapi ya untungnya Allah kasih tahu kabar ke Rasulullah bahwa Hatib itu nitip surat gitu. Kenapa pertimbangannya begini? Pertimbangannya, Hatib itu salah seorang sahabat yang pernah ikut perang dalam peperangan Badar. Peperangan yang paling luar biasa. Berarti ini menunjukkan kesungguhannya Hatib di dalam membela Rasulullah. Dengan dasar itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya Hatib itu. Jadi kan ada beberapa dosa menjadi beberapa penyebab seseorang diampuni dosanya oleh Allah. Yang pertama tentu ya taubat. Yang kedua termasuk amal saleh. Amal saleh itu akan menjadi penghapus dari segala dosa-dosa. Makanya dari satu umrah ke umrah yang lain itu kafarah, menjadi penghapus dosa.
Dari satu waktu salat ke waktu salat yang lain penghapus dosa. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya penghapus dosa. Jadi semua amal-amal soleh itu pun akan menjadi penghapus dosa. Seperti apa yang dilakukan oleh Hatib, amal soleh yang dilakukannya yaitu ikut bersama Rasulullah dalam peperangan Badar itu sebagai pengampun dari dosanya. Jadi begini, Mas. Diibaratkan air 2 kulah. Tahu nggak Pak air 2 kulah? Air yang cukup banyak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau air 2 kulah itu boleh digunakan untuk wudhu. Dan kalaupun kejatuhan mutanajis, selama tidak berubah warnanya, baunya, rupanya, itu bisa digunakan untuk wudhu. Misalkan begini, bekas wudhu nih, bapak-bapak wudhu tuh di keran. Dari bekas wudhu itu dikumpulin lagi airnya, nggak dibuang sampai airnya lebih dari 2 kulah, digunakan untuk wudhu lagi boleh. Air 2 kulah. Atau dia kejatuhan najis gitu, mutanajis. Atau dia kejatuhan bekas basuhan wudhu kita, itu enggak boleh digunakan untuk wudhu lagi atau bersuci. Nah, kebaikan-kebaikan seseorang dengan amal solehnya, kalau amal solehnya itu banyak, maka seperti air 2 kulah. Ketika dia kejatuhan mutanajis atau air mustakmal, tidak akan merubah kesuciannya. Artinya begini, orang-orang yang banyak amal solehnya, orang-orang yang banyak ibadahnya, banyak kebaikannya, kalaupun dia sedikit-sedikit berbuat salah, Allah maafkan gitu. Pasti Allah ampuni. Nah, makanya dalam hadis itu la saghirata ma'al istimrar. Dosa itu nggak akan jadi kecil seandainya kecil, tapi kalau ngerjainnya terus menerus itu akan jadi besar. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan dosa itu pun nggak akan jadi besar kalau setiap kita berbuat dosa tuh kita iringi dengan istighfar. Nah, jadi agar kebaikan kita terus utuh terjaga, setiap kita melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa-dosa kecil, kita iringi dosa-dosa itu dengan memperbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, akhirnya sahabat Hatib bin Abi Balta'ah itu diampuni oleh Allah dan dimaafkan oleh para sahabat-sahabat dan dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena jasa-jasanya gitu. Ya Pak. Jadi kalau ada orang banyak jasanya, dia sedikit dia berbuat salah, jangan lihat kesalahannya, tapi lihat juga banyak kebaikan-kebaikannya. Orang kan begitu Pak. Orang berbuat baik bertahun-tahun, sekali aja dia berbuat salah, udah kebaikannya tuh hilang udah. Orang cuma lihat keburukannya aja, padahal kebaikannya juga banyak. Tuh kita sering nggak adil sama orang begitu ya Pak, ya nggak? Tapi Rasulullah nggak begitu. Makanya Rasulullah itu menjadi pemimpin yang pantas untuk dicontoh begini. Jadi nggak langsung diponis, Rasulullah juga melihat, mempertimbangkan jasa-jasa seseorang. Nah begitu kan. Jadi jangan, istilahnya itu dalam hujan setahun, panas setahun, hilang dengan sebab hujan 1 jam. Semua kebaikan orang di mata kita tuh hilang hanya gara-gara dia berbuat salah sedikit. Itu namanya kita nggak adil gitu. Ya kalau orang salah itu ya kan emang wajar ya. Mahalul khata' wan nisyan. Orang itu tempatnya salah dan lupa. Jadi seperti itu.
Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil. Nah, akhirnya turun nih ayat ini nih, surah Al-Mumtahanah ayat 1 ini sebabnya itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebetulnya sih ditujukan kepada Hatib gitu. La tattakhidhu, jangan kau jadikan, jangan kau ambil aduwi, musuh-musuhku. Siapa musuh-musuhnya Allah? Mereka, orang-orang kafir itu, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum. Mereka itu bukan musuh saya, tapi musuh kalian juga. Gitu kata Allah. Jangan ditemenin, jangan diakrabin. Gitu. Auliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Sehingganya kamu menyampaikan kepada mereka surat tadi tuh, tulquna artinya kau tulis surat kepada mereka apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah, strategi perang yang akan jadi membocorkan bahwa Rasulullah akan serang mereka. Ya mungkin maksudnya gini, kalau saudaranya besok Rasulullah mau nyerang Mekah, lu pada ngumpet dah, mungkin begitu kali isi suratnya, lu pada ngumpet dah supaya selamat, supaya nggak terbunuh gitu barangkali, dikasih tahu, dibocorin duluan kan gitu tuh. Biasanya juga kan begitu tuh. Saya kalau sering ngobrol sama Satpol PP, ngobrol sama, jadi setiap kita mau bikin sidak gitu, mau itu beritanya udah bocor duluan gitu, jadinya jadi udah tahu duluan, ada aja gitu. Ternyata yang ngebocorin teman-temannya juga yang mau mencari, ya namanya mencari sesuatu lah gitu ya. Jadi parah Pak Ustadz, jadi sering bocor, yang bocor siapa? Teman-teman juga katanya. Ya begitu ya teman-teman. Jadi ada aja gitu. Aduh, repot. Nah ini sama nih kasusnya begitu. Jadi kasusnya sama. Nah, tulquna bil mawaddah, kau sampaikan surat kepada mereka bil mawaddah, baknya bab sababiyah. Disebabkan kamu, karena kamu nih wahai Hatib cinta kepada mereka, karena kalian cinta sama mereka, ada keluarga kalian di sana, ada keluargamu di sana, sehingga kamu sampai melakukan itu. Nah, qad kafaru. Permasalahannya begini, kenapa Allah larang Hatib untuk tidak mengambil perlindungan kepada orang-orang kafir itu? Sungguh mereka itu kafaru, mendustai bima ja'akum, dari apa-apa yang datang kepada kalian, yaitu Al-Quran, syariat Islam, kemudian minal haq, yang dari kebenaran, kemudian yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Mereka ingkar, orang-orang kafir itu, mereka enggak meyakini akan kebenaran ayat-ayat Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian apa lagi? Wa yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka juga sudah mengusir Rasulmu, telah mengusir Rasulullah dan mengusir kalian sehingga kalian berhijrah ke Madinah. Kenapa kalian harus berbaik-baikan sama mereka? Kamu nggak tahu, Hatib, kamu nggak ngerti itu kaum muslimin dan Rasulullah itu bagaimana diperlakukan di Mekah, intimidasi, diboikot, dimusuhi, dibunuh, disakiti, sampai Rasulullah diusir dari kampung kelahirannya. Itu kenapa? Kebencian orang-orang kafir kepada Rasulullah. Mereka juga nggak percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Kenapa kalian menjadikan mereka itu orang-orang kafir sebagai pelindungmu? Diomelin sama Allah. Ayat ini turun tentang cerita Hatib. Wa iyyakum in tu'minuna billahi rabbikum. Kalau benar, sekarang begini, kalau memang benar-benar kalian beriman kepada Allah, yang Allah itu adalah Tuhan kalian,
In kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Yang kedua, jika kalian memang betul-betul keluar dari Mekah, kalian berhijrah menuju Madinah untuk berjihad di jalanku dan mencari wabtigha'a mardhati, dan mencari keridhaanku, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Ini mawaddah yang kedua kali. Kalian berbisik-bisik kepada mereka. Artinya ngirim surat tuh sembunyi-sembunyi, karena kalian itu menyayangi mereka, menyayangi. Kan ada Hatib keluarganya di sana di Mekah itu yang nggak ikut hijrah, yang belum beriman kepada Rasulullah. Jadi kalau dalam konsep Islam itu ukhuwah Islamiyah, saudara dalam akidah itu lebih kuat daripada saudara dalam nasab. Sampai begini. Karena kalau ukhuwah dalam ukhuwah dalam akidah itu persaudaraan dari dunia sampai akhirat. Tapi kalau persaudaraan nasab cukup sampai di dunia, tapi di akhirat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, nanti akan dipisahkan kita. Kita sayang banget sama anak kita, sama istri kita, tapi kalau nggak seakidah sama kita, nanti dipisahin sama Allah. Nggak bakalan bisa bersama-sama dengan mereka. Makanya ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu, keluargamu. Tapi kalau persaudaraan dalam akidah, dalam iman, itu persaudaraan yang abadi dari dunia sampai akhirat. Allah menegur Hatib, meskipun kalian sayang, kamu sayang kepada saudaramu, keluargamu, kakakmu, adikmu yang ada di Mekah yang gak ikut hijrah, tapi dia itu bukan saudaramu dalam akidah. Gitu. Nah makanya tusirruna ilaihim wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Dan saya, kata Allah, dan aku ini tahu, Hatib, aku ini tahu apa yang kau sembunyikan, sehingga kamu ngumpet-ngumpet, kau titip surat sama Sarah, isi suratnya pemberitahuan bahwa Rasulullah akan serang orang-orang kafirin Quraisy yang ada di Mekah. Apa yang kalian rahasiakan aku tahu, kata Allah. Wa ma'alantum, dan apa yang kalian terang-terangan lakukan. Artinya begini, bagi Allah mah sesuatu yang diumpet-umpetin, sesuatu yang terang-terangan sama aja bagi Allah mah, nggak beda. Dia pikir hati pikir bahwa Allah itu nggak tahu, bahwa Allah itu tidur. Kata Allah, ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Saya tahu apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian lakukan secara terang-terangan. Jadi bagi Allah mah nggak ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Ketahuan dah akhirnya, kan begitu. Nah, wa may yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'as sabil. Maka siapa yang berbuat di antara kalian seperti itu, maka dia sudah melakukan kesalahan, menempuh jalan yang paling sesat, kata Allah. Jadi kalau ada orang yang seperti Hatib itu, dia berkhianat, yang tujuannya membela saudaranya hanya karena senasab tapi tidak seakidah, itu suatu kesalahan, jalan yang paling sesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini baru satu asbabun nuzul, nanti ada asbabun nuzul yang lain pada ayat 8-nya, yaitu tentang ibunya Asma. Jadi Asma itu sudah masuk Islam, sementara ibunya belum masuk Islam. Ketika ibunya datang nengokin Asma, Asma nggak mau, karena ibunya belum menjadi seorang muslimah. Nah, akhirnya bertanyalah kepada Rasulullah, bagaimana? Diomelin sama Rasulullah, yang nggak boleh begitu. Walaupun ibumu ini belum muslimah, tapi memuliakan orang tua itu harus, gitu kan?
Dan nanti ayat ini sebetulnya nanti kita akan temukan tentang ayat-ayat toleransi di sini nih. Ayat-ayat toleransi mengajarkan kita untuk bisa rukun, untuk saling menghormati, saling menghargai, tetapi tetap dalam konteks menjaga kekuatan tauhid gitu. Saya tuh kalau di FKUB kalau lagi jadi pembicara saya bilang jangan pernah mengorbankan agama hanya demi kerukunan. Jadi orang begini, dia korbankan akidahnya hanya karena pengen rukun. Misalkan dia punya teman, dia punya sahabat, dia punya tetangga yang berbeda keyakinannya. Kemudian dia ikut-ikutan menjalankan ajaran agama tetangganya itu. Ya itu namanya mengorbankan akidahnya hanya cuma pengen rukun, cuma pengen dibilang toleransi, tapi dia mengorbankan akidahnya. Nggak boleh begitu. Atau sebaliknya, jangan pernah mengorbankan kerukunan hanya karena agamanya. Artinya hanya mungkin kita punya tetangga berbeda keyakinan sama kita, punya teman berbeda keyakinan sama kita, sehingga membuat kita nggak bisa rukun sama mereka. Nggak boleh juga begitu. Jadi kalau kita punya tetangga nih non muslim, hak-haknya sebagai tetangga harus kita jaga. Rasulullah ajarkan itu, nanti ada di sini. Ya, Rasulullah ajarkan itu. Jadi kalau haknya sebagai tetangga ya harus kita muliakan. Kalau dia sakit kita tengokin. Dia ngundang hajatan kita datang. Ini dalam muamalah, dalam pergaulan kita keseharian kita, dalam hubungan sosial kemasyarakatan, nggak jadi masalah gitu. Nggak masalah. Harus kita jaga, jangan disakiti, jangan dizalimi, nggak boleh. Makanya nanti ada di sini tentang cerita tentang perjanjian Hudaibiyah, di mana orang Muslim dengan orang-orang non Muslim ketika itu mereka tuh ya bersatu padu gitu. Nah seperti itu. Jadi hak-haknya saudara tetangga kita yang berbeda keyakinan harus kita berikan, kita muliakan mereka. Tapi ada batasannya. Batasannya apa? Lakum dinukum. Dalam urusan akidah masing-masing gitu. Jangan mentang-mentang kita akrab sama tetangga kita yang berbeda keyakinan, pengen rukun sama dia, pengen baik, ikut-ikutan, ya udah saya ikut dah gitu. Ya nggak boleh. Pokoknya batasannya itu urusan akidah. Kalau udah urusan akidah, lakum dinukum, nggak ada istilah toleransi, nggak ada. Dalam urusan ibadah nggak ada toleransi. Tapi kalau dalam urusan kemasyarakatan harus gitu. Ya, nanti ada di sini dijelaskan. Ini kan surah ini surah tentang toleransi yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Barangkali ini hanya baru pembuka. Jadi surah Al-Mumtahanah ini, Mumtahanah itu artinya wanita yang diuji oleh Rasulullah. Disebut juga surah Al-Mawaddah, surah yang ke-60, ayatnya ada 13 yang berbicara tentang cerita pertama siapa tadi? Hatib bin Abi Balta'ah, ya, yang dia itu menyampaikan berita secara sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi nambah sejarah lah kita. Oh begitu sejarahnya ya. Jadi tahu sejarah lah kita ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi